saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga baik. Saudara, Kabupaten Siak di Provinsi Riau dikenal sebagai pusat budaya Melayu yang kaya akan warisan sejarah dan tradisi, serta memiliki sumber daya alam yang melimpah. Nah, di bawah kepemimpinan pemerintah daerah, Kabupaten Siak telah mencapai berbagai kemajuan dalam pembangunan, termasuk peningkatan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, kesejahteraan masyarakat, serta tata kelola pemerintahan yang amanah melalui berbagai inovasi dan program strategis. Lantas seperti apa inovasi program dari pemerintah Kabupaten Siak, serta apa saja capaiannya hingga saat ini? Kita akan bahas lengkapnya selama 30 menit ke depan, bersama dengan saya Melissa Gadasari, hanya di Zona Inspirasi. Ya, untuk membahasnya sudah hadir narasumber kami di sini, ada Bupati Siak, Bapak Dr. Andes Haji Alfedri MSI. Halo Bapak, apa kabar Pak? Baik Mbak Melissa. Baik, terima kasih sudah hadir dari Siak. Kita mau ngobrol seputar pemerintah Kabupaten Siak ini bisa maju kemudian dengan pemerintahan Pak Alfedri ya. Kita mau bahas tadi Kabupaten Siak ini dikenal sebagai pusat budaya Melayu. Boleh diceritakan lebih jelas, lebih jauh seperti apa keadaannya dan ada potensi ekonomi daerah apa lagi yang dimiliki Kabupaten Siak Pak? Baik, Kabupaten Siak merupakan suatu peninggalan dari kerajaan Melayu dulunya, kerajaan Siak Sindapura. Nah, sehingga kami tentu mengembangkan bagaimana kebudayaan Melayu. Sehingga visi jangka panjang Kabupaten Siak, terwujudnya Kabupaten Siak sebagai pusat budaya Melayu di Indonesia. Kita punya tagline, Siak Jatiluhur Malay. Nah, sehingga kita dalam berbagai program dan kegiatan mengacu kepada suatu perda roadmap kebudayaan Melayu. Dan kita juga sudah mempunyai suatu perda berbahasa dan berpakaian Melayu hari Kamis dan Jumat sampai ke sekolah-sekolah. Nah, sehingga kita harapkan Melayu bisa menjadi payung negeri untuk menuju Siak berkemajuan. Nah, kemudian tentu banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di Kabupaten Siak untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada. Ya. Potensi sumber daya alam luar biasa di Siak. Ada perkebunan sawit 347.000 hektar. Kita juga merupakan lumbung padi di Riau. Ada potensi minyak bumi. Dan juga kita punya pabrik kertas terbesar di Asia Tenggara, grup Sinarmas. Dan kita juga punya kawasan industri dan pelabuhan Tanjung Buton dengan luas lahan 5.000 hektar. Ini akan kita kembangkan ke depan. Bagaimana ini menjadi kawasan pelabuhan dan kawasan industri yang berkemajuan dan berdaya saing di masa yang datang. Baik, bukan hanya pusat kebudayaan tapi kaya juga di sumber daya alamnya kemudian ya di Kabupaten Siak, sehingga potensinya begitu luar biasa. Bukan hanya itu saja, ini Pemkab Siak juga berhasil meraih berbagai penghargaan. Salah satunya penghargaan apresiasi daerah peduli pelayanan dan keterbukaan informasi publik di tahun 2024. Boleh ceritakan mengenai penghargaan ini Pak? Ya baik, kita ini kan menjadi pelayan masyarakat. Sehingga pelayanan publik ini menjadi suatu hal yang memang ingin kita wujudkan untuk memuaskan masyarakat. Sehingga kita memang memprioritaskan berbagai program inovasi dalam pelayanan publik ini. Nah, sehingga indeks kepuasan masyarakat untuk pelayanan oleh pemerintah daerah sekarang sudah 92%. Nah, kemudian tentu dari berbagai hal inovasi ini kita kembangkan terus. Di berbagai bidang sampai kita turun ke desa-desa, jemput bola untuk pelayanan ini, ya sehingga ini sampai setiap hari Jumat kita turun ke kampung-kampung. Siak ini kan desa namanya kampung. Ya. Baik, ini ada program yang kemudian yang menarik ya Pak ya, tadi yang turun ke kampung ini namanya program Bujang Kampung ya Pak. Boleh diceritakan seperti apa nih programnya begitu menarik? Ya, untuk Bujang Kampung ini kan bupati bekerja dan berkantor di kampung. Saya wakil bupati dan di dinas masuk kecamatan. Setiap hari Jumat kita bekerja di desa, berkantor di desa, di kampung. Nah, setiap hari Jumat tidak akan bisa mencari bupati di Siak. Ini sudah 118 kali. Ini inovasi kita untuk memberikan pelayanan ADM kemudukan, termasuk perizinan, bansos. Kemudian juga untuk bagaimana melayani PKH. Nah, kemudian terakhir kita sudah bisa membuat SIM kerjasama dengan Polres di kampung-kampung. Begitu juga pendaftaran haji. Nah, kita juga sudah mulai membawa imigrasi, membuat paspor sudah di desa. Nah, selain itu bukan sampai di desa kita buat KTP, KK, akte kelahiran, tetapi juga kita sudah buat KTP
itu sudah di sekolah-sekolah. Ini kita Bupati sebut dengan Go to Bupati School. Go to School. Baik. Nah, kemudian tentu dari penghargaan kemarin kita juga memperhatikan keterbukaan informasi publik. Kita sudah punya Siak TV, kita punya radio pemerintah Kabupaten Siak. Ini yang menyampaikan, mempublikasikan program-program unggulan dan keberhasilan pembangunan Kabupaten Siak. Sehingga kita harapkan ada respon yang baik dari masyarakat, masyarakat berpartisipasi, sehingga dengan kebersamaan dan kerja keras kita bisa kita membangun Siak yang lebih maju di masa akan datang. Waduh, ini bisa bikin iri daerah lain nih Pak ya. Karena tadi bikin SIM jadi mudah, semuanya didatangi langsung, tidak perlu jauh-jauh ngantri pergi kemana, ini didatangin langsung ke desanya, Ya, didatangin langsung ke sekolahnya bahkan ya. Wah, luar biasa nih pelayanan publik dari pemerintahan Kabupaten Siak. Nah, antusias masyarakat dengan adanya program ini seperti apa kemudian Pak? Ya, tentu masyarakat sangat berterima kasih, merespon dengan baik, berbangga sekali kalau memang ada bujang kampung. Setiap hari Jumat ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Malah menanyakan kapan ke desa kami. Karena ya tadi ada kemudahan, tidak perlu lagi urusan KTP ke kecamatan, apalagi kabupaten. Nah, kita memang sudah juga melimpahkan kewenangan membuat KTP, KK dan akte kelahirannya ke UPTD kependudukan di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Siak. Nah, siapa menyampaikan? Ya, kita harus melayani dengan cepat, dengan mudah, dengan senyum, berakhlak. Nah, kalau membuat KTP di Siak, saya sampaikan dengan kepala UPTD, kalau lewat 1 hari sepanjang sinyal bagus, saya evaluasi kepala UPTD-nya. Nah, sehingga pelayanan KTP memang cepat di Siak. Baik, luar biasa ya. Jadi bukan hanya aksesnya yang mudah, tapi juga cepat tadi, dilayani dengan ramah. Tidak heran dapat penghargaan tadi ya Bapak ya. Baik, nanti kita mau bicara banyak juga, bukan hanya tadi soal pelayanan publik, tapi ada juga banyak sekali peningkatan yang baik di pelayanan kesehatan, begitu ya, untuk peningkatan sumber daya manusia. Tapi kita harus jeda sebentar ya Pak ya. Nanti kita ngobrol lagi, jadi Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Zona Inspirasi. Kembali di Zona Inspirasi Saudara, saya masih ditemani Bupati Siak, Bapak Dr. Andes Haji Alfedri MSI. Baik, tadi kita sudah membahas banyak nih Pak mengenai pelayanan publik yang sangat baik di Kabupaten Siak. Nah, untuk meningkatkan pelayanan di kesehatan, ini ada juga program Siak Melesat. Salah satunya mendatangkan dokter spesialis langsung ke desa-desa. Boleh dijelaskan lebih lanjut mengenai program ini Pak? Siak Melesat ini Siak melayani kesehatan masyarakat. Kita membawa dokter spesialis ke kampung-kampung, ke desa-desa. Ada 10 sampai 14 dokter spesialis. Nah, tentu ini sangat dinantikan oleh masyarakat. Karena biasanya kalau kita berobat ke dokter spesialis kan ke puskesmas dulu. Betul. Nah, tidak bisa dilayani di puskesmas, baru nanti ke rumah sakit, baru ketemu dokter spesialis. Betul. Sekarang dokter spesialis kita bawa turun ke desa, dan itu gratis saja. Nah, ini setiap hari Sabtu, ini sudah 9 kali, dan total kunjungan sudah di atas 25.000. Dan minimal 1 kali kita turun ke desa atau kecamatan itu 100.000. Dan ini komprehensif dari sisi aspek kesehatan, promotifnya, preventifnya, kuratif dan rehabilitatif. Sehingga ini juga sudah mendapat apresiasi dari Menteri Kesehatan. Nah, kita ini akan lanjutkan terus ya, karena memang kami lihat antusias masyarakat ini tinggi. Yang barangkali ini kita dorong juga ke depannya untuk disiapkan rumah sakit Siak TPC sekarang. Kita tahun ini akan usulkan TPB. Nah, di Perawang kita kan penduduknya terbesar di Kabupaten Siak di Kecamatan Tualang, 127.000. Nah, sekarang TPD, ini rumah sakit kita tingkatkan TPC. Nah, kemudian ada 4 rumah sakit TPD lainnya. Nah, kemudian di Minas akan kita buat rumah sakit berbasis kejiwaan. Nah, selain dari itu, desa yang jauh dari puskesmas kita sudah kasih ambulan, sudah selesai. Nah, kemudian kita akan bangun Pustu Plus, plusnya dokter. Atau ini ada kita bangun 5, dan tahun depan ya minimal 5 dan perlu lebih lagi. Sehingga memang pelayanan kesehatan akan lebih baik. Karena WHO menyarankan 1 dokter melayani 1.000 penduduk. Kita di Indonesia kan baru 1 dokter 2.000 sampai 2.500. Sementara di Singapura 500. Maka cara kita adalah bagaimana menghadirkan dokter di desa-desa dengan membangun pustu, plusnya dokter. Baik. Kita juga pelayanan kesehatan sudah bisa pakai KTP. Tidak, kalau yang tidak punya BPJS, artinya ini dalam rangka program UHC juga sudah kita melakukan di Siak.
Baik, baik. Jadi semuanya bisa menikmati fasilitas kesehatan dengan baik begitu ya Pak ya, yang memiliki kebutuhan didatangkan langsung tadi dokter-dokternya oleh pemerintahan Kabupaten Siak. Nah ini untuk prevalensi stunting di Siak juga baik ya Pak ya, ini turun drastis angkanya dari prevalensi 22% di tahun 2022, kini tembus 10,40%, ini jauh ya Pak ya di tahun 2023. Seperti apa strateginya sampai ada penurunan yang begitu drastis ini? Ya, di akhir 2022, ya memang prevalensi stunting itu 22%, di angka 2.900-an. Nah di akhir 2023 turun menjadi 10%, hanya sekitar 700-an. Kalau bulan ini tinggal 370. Nah penurunan yang drastis ini, ya sehingga kita juga mendapat penghargaan dari Kepala BKKBN di Semarang. Ya, ini termasuk penurunan angka prevalensi stunting tertinggi juga di Indonesia. Betul. Nah strategi kita memang selain program-program melalui OPD, Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindung Anak, dan KB, melalui Dinas Kesehatan sampai ke Posyandu, kita juga melibatkan perusahaan-perusahaan yang ada di Siak. Kita ajak, kita panggil, kita ada ke MOU untuk memberikan makanan tambahan. Ya, itu Rp1.300.000 per bulan. Baik. Selama 3 bulan. Ini dalam bentuk natura, kita tidak mau uang. Kasihkan puskesmas yang menyalurkan kepada anak-anak kita stunting. Sehingga terjadilah penurunan angka stunting yang cukup besar di tahun 2023. Nah kita ingin nanti ini kita kurangi dan habiskan. Nah sehingga kita di masa sekarang tidak mau anak Siak lagi pendek kita tangani cepat. Jangan sampai sangat pendek, bahkan apalagi nanti gizi buruk, apalagi stunting. Baik, baik. Karena tadi seperti tadi Bapak katakan ya, bukan masalah kesehatan ini jangan hanya mengobati saja, tapi pencegahan itu juga jadi penting kemudian ya. Sehingga tadi bisa menurunkan angka stunting, ini tentunya menjadi hal yang sangat baik ke depannya. Nah ini Kabupaten Siak juga menjadi kabupaten layak anak, ini bahkan meraih penghargaan di tahun 2023. Upaya apa saja yang dilakukan untuk meraih penghargaan ini kemudian Pak? Ya kita memang dari si Kabupaten Layak Anak, ini kan suatu sistem pembangunan yang berkomitmen dan secara integrasi memperhatikan hak-hak dan pelindung anak dengan mengintegrasikan sumber daya yang ada, baik pemerintah, dunia usaha, termasuk juga masyarakat. Nah, sehingga kita memberikan pelindungan anak dan hak ini di 5 klaster, baik itu sipil, lingkungan keluarga, pendidikan, kesehatan, dan pelindungan khusus. Ini sudah kita lakukan sehingga di tahun 2022 kita sudah termasuk 9 kabupaten kota dari 514 kabupaten kota Indonesia. Kabupaten Layak Anak sudah peringkat utama gitu. Kalau Riau kita yang pertama nih. Nah, 2003 kembali dapat, tapi sudah menjadi 19 kabupaten Layak Anak utama se-Indonesia. Nah tentu ini dengan melibatkan gugus tugas pelindungan anak, kemudian juga ada forum anak yang kita libatkan berbagai kesempatan untuk bagaimana kita juga memperhatikan hak-hak anak yang ada di Kabupaten Siak. Baik, ini berjalan seiringan nih Pak, tadi dari stunting, kemudian ditekan angkanya untuk Kabupaten Layak Anak di pelindungan anak, pendidikannya juga diperhatikan ya Pak, karena angka indeks pembangunan manusianya ini juga mengalami peningkatan di tahun 2023. Seperti apa strategi yang dilakukan dari segi pendidikan kemudian Pak? Ya Alhamdulillah di 2021 waktu kita masuk RPJMD, IPM kita sudah nomor 3 terbaik di Riau setelah Kota Pekanbaru dan Dumai. Nah kemudian 2 tahun terakhir kita melakukan inovasi-inovasi di IPM ini di sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Nah intervensi yang kita lakukan di pendidikan, bagaimana umpamanya rata-rata lama sekolah itu cepat meningkat. Di awal Kabupaten Siak kan rata-rata lama sekolah itu kelas 2 SMP. Nah waktu tahun 2021 menjadi kelas 1 SMA 9,6. Berarti kita perlu waktu 22 tahun ya untuk naik 2 poin. Berarti 1 poin itu 11 tahun. Nah makanya kita tidak mau ya kan dari 9,6 naik ke 10,6 rata-rata lama sekolah Kabupaten Siak itu 11 tahun. Kita usahakan di bawah 7 tahun itu. Maka intervensi apa? Yang pertama kita dekatkan perguruan tinggi ke masyarakat. Sadar tak sadar sekarang ini dalam 4 tahun ini sudah ada 5 perguruan tinggi baru di Kabupaten Siak. STMRI di Kandis, kemudian Institut Master di Perawang, kemudian ada Politeknik Negeri Sriwijaya, PSDKU, nah ada Unrida, ada Stiper. Nah kemudian selama ini yang sulit sekolah kuliah itu kan anak kurang mampu, ya orang tua yang pekahan. Nah kita intervensi di sini, Pemda harus hadir. Anak pekahan ini kita kuliahkan, bukan hanya memberikan uang kuliah, tetapi biaya hidup kita bantu. Ini sudah 668 orang. Nah kemudian ada beasiswa prestasi umum,
Ya, asal anak Siak IP-nya 7,2,75 IPA, 3 IPS, semuanya kita bantu. Ini rata-rata 3 juta. Ini sudah 15.000 di 3 tahun ini. Nah, kemudian juga dulu paket C itu hanya 7 kecamatan. Nah, sekarang sudah ada di desa. Ya kan? Nah, karena apa? Ya mungkin ada, ini kan paket C di ibu kota kecamatan. Bagaimana desa terjauh di satu kecamatan pergi ke paket C kalau tidak punya sepeda motor. Maka kita buat inovasi, paket C, paket B, paket A ini sudah ada di semua desa. Nah, seluruh kepala SMP dan kepala SD wajib menjadi pengampu program kesetaraan namanya. Nah, itu tekan kontrak dengan bupati, ya semuanya sudah kita lakukan di desa. Sekarang sudah 3.000 anak Siak yang belajar di paket C, paket B, paket A. Saya sebulan setengah lalu sudah memberikan ijazah paket C BA ini di gedung daerah, ya sudah 500. Jadi ini juga meningkat. Nah, ini juga yang tentunya mengangkat cepatnya data dalam sekolah. Di 2021 9,6, nah 2 tahun sudah menjadi 9,98. Nah, kemudian seluruh SMP di Siak sudah belajar pakai Infokus. Kemudian juga anak sekolah dalam rangka menuju generasi emas yang akan mengisi Indonesia Emas 2045, kita ingin menjadi negara maju. Nah, kita sudah memberikan anak sekolah ini laptop. Laptop ini Chromebook. Chromebook ini kan laptop sudah diinstal aplikasi program pendidikan. Kita sudah berikan 2.800 lebih untuk kelas 3 SMA. Ini baru 50%, ini kita ajukan lagi 50% lagi, dan insya Allah tahun berikutnya kelas 2 sampai kelas 1. Sehingga anak-anak Siak belajar sudah pakai Chromebook di masa akan datang. Sudah canggih anak Siak belajar sekarang. Baik, waduh ini betul-betul bikin iri nih anak-anak di daerah lain ya Pak ya. Karena di sini Siak semuanya dibantu tadi dari kesehatan, pendidikan, semuanya pelayanan publik, semuanya dilayani dengan baik begitu dari pemerintah Kabupaten Siak. Ada satu lagi ini program Siak Hijau, boleh diceritakan secara singkat Pak? Ya, Siak Hijau ini sebetulnya resolusi daripada kebakaran hutan dan lahan 2015. Nah, kita tidak mau lagi terjadi seperti tahun yang dulu ya, 2014-15, sehingga kita ingin bagaimana ada penataan air, kemudian juga menjaga kelembaban gambut, buat kanal blocking, dan hutan-hutan yang ada ini kita tidak mau itu dibuka lagi. Nah, ini makanya kita buat perda Siak Hijau, dan ini dibantu oleh LSM lingkungan hidup. Ada 21 NGO yang tergabung dalam Sedawo Siak namanya. Nah, sehingga ini kita pertahankan hutan-hutan konservasi, nah hutan produksi. Sehingga kita buat zonasi. Ada zonasi kawasan hutan, ada zonasi pertanian, ada zonasi pemukiman, ada zonasi perindustrian dan pelabuhan dan persawahan. Ini sudah jelas. Nah, sehingga ini kita kawal dan kita buat roadmap, peta jalan untuk Siak Hijau. Ya, alhamdulillah ini kan kita kan baru dapat penghargaan juga 2 hari yang lalu dari Menteri Kehutanan, Green Leadership, Narwasita Tantra. Dan ini juga kita pernah diminta presentasikan di Kolombia tahun 2022, dibawa oleh ETFW. Dan juga tahun 2022 juga di Mesir, di Ethiopia juga. Nah, ini Siak Kabupaten Hijau juga diminta untuk kita presentasikan di Sam Sheikh di Mesir akhir tahun 2022. Baik, lengkap sekali ya Pak ya, dari pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, bahkan semuanya dapat penghargaan ini di pemerintahan Kabupaten Siak. Masih ada yang belum kita bahas nih, masalah ekonomi ya Pak ya. Nanti kita akan bahas. Baik. Usai jeda kita harus jeda sebentar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Zona Inspirasi. Terima kasih saudara Anda masih bersama dengan kami di Zona Inspirasi. Kita akan lanjutkan obrolan mengenai kemajuan Kabupaten Siak di bawah kepemimpinan Bupati Alfedri. Masih dengan Pak Alfedri di sini, kita sudah bahas mengenai banyak sekali aspek tadi ya, pelayanan publik, kesehatan, pendidikan. Kita mau bahas mengenai ekonomi ya Pak ya. Ini UMKM merupakan sektor unggulan yang menopang perekonomian di Kabupaten Siak. Bisa dijelaskan apa saja yang dilakukan Pemkab untuk pengembangan UMKM ini seperti apa Pak? Ya, dalam rangka ekonomi kerakyatan dan ketahanan ekonomi rakyat, juga meningkatkan taraf hidup masyarakat, tentunya kita memberikan program 1.000 UMKM per tahun melalui dinas. Saya minta juga desa-desa itu 10 UMKM, kali 122, berarti ada 1.200. Dan dari Basnas kemarin juga kita serahkan, itu 500 UMKM, berarti tidak ada 2.500 UMKM. Ini untuk PKH.
kita ada PKH itu 10.100 dan diharapkan dalam 5 tahun sudah tersentuh PKH ini. Nah kemudian yang non PKH kita juga memberikan subsidi bunga bank. Silakan pakai dana bank, PPR Syariah Sihat Jaya, nanti bunganya atau selisih marginnya Pemda yang bayar. Ini sudah banyak kita lakukan. Nah kemudian kalau mau pengemukan sapi, ya pakai dana ini 25 juta. Nah kemudian setahun kembalikan pokok. Nah Pemda bayar bunga atau selisih margin. Nah masyarakat sudah bisa membeli 2 ekor sapi, itu sudah milik mereka. Nah dengan ini diharapkan tentu ekonomi masyarakat bisa meningkat dan lebih baik dari hari ke hari. Nah sehingga dulu yang banyak menerima zakat diharapkan nanti bisa banyak mengeluarkan zakat di masa akan datang. Baik, karena memang permodalan ini menjadi masalah utama di mana-mana ya Pak ya, terutama untuk UMKM karena berat. Tapi dengan dibantu tadi dari modalnya diharapkan tadi ya bisa semakin berkembang dan mendorong perekonomian dari Kabupaten Siak. Nah berikutnya juga yang menjadi hal yang bisa dikembangkan ini dari sektor pariwisata begitu ya Pak ya. Apa saja yang dilakukan pemerintah untuk mendorong sektor ini? Ya kita ingin menjadi salah satu tujuan pariwisata di Sumatera yang berdaya saing. Makanya kita membenahi destinasi wisata. Selain memang ada wisata sejarah, wisata budaya, kita ada Istana Siak, ada Tangsi Belanda, ada Balai. Nah, kita juga membuat destinasi wisata baru, buatan baru, ada Turap Singapura, ada Skywalk, Jembatan Kaca, ini di jembatan itu ada lift, di tiang jembatan, itu di luar tiang. Nah, kemudian juga kita menggerakkan kalender event wisata yang banyak melalui sport tourism. Kita ada Tour de Siak sudah 9 kali. Ini 9 biasanya dari klub asing, 5 dari dalam negeri. Ada BMX, ada sepatu roda. Nah kemudian ada pawai budaya internasional bersempena ulang tahun Siak, Siak Bermadah. Kita juga sudah membuat festival Sungai Siak, lomba mancing macam-macam. Jadi dengan banyaknya daya tarik wisata kita siapkan dan kita buat juga di beberapa kecamatan. Kayak Desa Dayun itu kan pernah juara 1 anugerah Desa Wisata Indonesia. Nah itu nanti kita kembangkan Danau Zamrud, ada wisata healing, ada wisata di Bungaraya, ada wisata bahari di Sungapit, ada wisata gajah di Minas. Nah dengan banyaknya destinasi wisata, objek wisata, kita orang banyak datang ke Siak, tidak hanya 1 hari di Siak, beberapa hari di Siak, itu yang akan banyak meningkatkan uang di Siak. Ini akan menggerakkan ekonomi rakyat, baik kuliner, hotel, UMKM, transportasi, macam-macam. Nah sehingga memang kunjung wisata ke Siak ini semakin tahun meningkat. Sebelum COVID 650.000. Tapi tahun 2023 sudah menjadi 1 juta. Kurang 9.000 gitu. Jadi artinya ada lompatan. Kunjung wisata, nah ini yang kita harapkan untuk menambah PAD dan pertumbuhan ekonomi baru di Kota Siak. Baik, dan juga infrastruktur kan jadi penting ya Pak. Ada program Siak Terang begitu ya untuk menciptakan jalan di Siak yang lebih terang. Boleh jelaskan secara singkat? Nah kita di Prode ini ingin mengaspal jalan, menyelesaikan jalan desa ke desa di luar HPH dan HGU. Nah kemudian ini tentu kita lanjutkan, kalau tadi 150 kilo, di masa akan datang ini harus lebih banyak lagi. Sehingga jalannya bagus ke desa-desa, kemudian ke depannya dan mulai sekarang, nah kita juga buat program Siak Terang. Nah Siak Terang artinya desa-desa di Kabupaten Siak ini terang, ada PJU, dan mungkin ada solar cell kita berikan ke desa-desa. Ya saya targetkan ini dalam 4 tahun itu ada 9.000 titik. Gitu. Sekarang sudah 2.600. Nah sekarang kita 6.000-an lagi. Dan diharapkan 2 tahun ke depan selesai. Sehingga kalau desa-desa terang, maka Kabupaten Siak akan menjadi Kabupaten Terang. Baik, wah luar biasa nih ya kepemimpinan Pak Alfedri tentunya membawa Kabupaten Siak semakin maju ke depannya. Sebagai penutup Bapak mungkin ada pesan atau harapan dari Bapak untuk Kabupaten Siak seperti apa Pak? Ya, kami mengajak seluruh masyarakat, mari bersama-sama kita bahu-membahu dengan kebersamaan, kerja keras, nah, kerja bersama dan bersama-sama bekerja untuk menuju Siak yang semakin maju dan masyarakat lebih sejahtera. Kami menyatakan diri dari 2020 yang lalu mewakafkan diri untuk masyarakat dan Kabupaten Siak. Kami juga sudah menyatakan diri sebagai bapak orang miskin. Di antaranya tadi ada beasiswa untuk anak kurang mampu, ada UMKM untuk keluarga kurang mampu. Nah ke depan kami berniat bagaimana nanti ya kami ini menjadi bapak anak yatim. Nah, kita akan berikan sekolah unggulan bagi anak yatim yang meninggal oleh orang tuanya. Sehingga dengan perhatian kepada semua lapisan masyarakat, sehingga pergerakan bersama ini menuju Siak bangkit, membangun peradaban baru di Siak,
Siak yang bersaing, Siak yang terbilang, cemerlang gemilang, insya Allah Siak semakin maju di masa yang datang. Amin. Baik, terima kasih banyak Pak Alfedri waktunya hari ini dan juga informasinya. Sukses selalu Pak, terima kasih untuk pelayanannya kepada Kabupaten Siak, semoga bisa semakin maju lagi ke depan. Amin, amin, terima kasih. Baik, terima kasih saudara ya. untuk kebersamaan Anda. Tidak terasa sudah 30 menit kebersamaan kita hari ini. Semoga perbincangan tadi bisa betul-betul menjadi informasi yang bermanfaat untuk Anda. Kami pamit undur diri, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.